Kisah mengenai seorang laki-laki yang bernama Ram Surya. Dia adalah seorang pemberontak muda yang membenci angkatan pertahanan karena dia kehilangan ayah saat berada di medan peperangan. Tapi takdir memilih Ram untuk menjadi seorang tentara Rapid Action Mission. Dan dia ingin mengejar dan mewujudkan impian ayahnya untuk memperjuangkan India yang bebas dari keganasan dunia. Di sebuah markas terdapat beberapa orang yang sedang berjaga di markas tersebut. Ada seorang kakek-kakek yang belum diketahui namanya. Sebut saja kakek Arkan. Dia adalah pemimpin kelompok mafia yang ada di sana. Kakek Arkan sedang duduk dan memainkan tasbih di sebuah ruangan tertutup. Lalu datang seorang ajudan menghadap ke kakek Arkan sambil membawa sebuah telepon dan mengatakan bahwa kakek Arkan mendapatkan sebuah telepon dari seseorang dari Dubai yang bernama Dev Singh, yang mana beliau adalah Menteri India. Dev Singh menelpon untuk membicarakan sebuah strategi yang mereka rencanakan. Namun jika strategi ini gagal, maka Dev Singh akan ditangkap oleh pihak yang berwenang. Kemungkinan kakek Arkan meminta ajudannya untuk menelpon seseorang yang bernama Nawas. Kakek yang belum diketahui namanya itu mengatakan kepada Nawas bahwa kali ini di India harus melihat lebih dari apa yang terjadi di Mumbai dan Hyderabad. Di sebuah jalan raya melaju sebuah mobil hitam lalu berhenti di pinggir jalan. Lalu ada seorang laki-laki yang kita sebut saja Bos Johan. Bos itu kemudian memakai jas dan kacamata hitam kemudian keluar dari mobil itu yang nampaknya sedang menunggu seseorang. Kemudian datang seorang dengan berbadan besar yang kemudian menyeret bawahannya untuk dihadapkan kepada seorang bos. Bawahan itu meminta maaf pada bos karena telah melakukan kesalahan. Lalu bos itu kemudian berkata akan memberikan sebuah hadiah kepada bawahannya yang berupa peluru panas yang dihadapkan tepat di mulut bawahan tersebut. Setelah membunuh bawahannya, bos tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Hyderabad. Di sebuah tempat yang sebut saja kantor kepolisian, seorang prajurit yang sedang melapor kepada komandan bahwa mereka telah mengetahui lokasi markas mafia itu. Di sisi lain, di markas mafia sedang terjadi diskusi dan mempersiapkan pasukannya. Lalu salah satu bawahan kakek Arkan melapor kepadanya bahwa markas mereka telah diketahui oleh pihak kepolisian. Komandan kepolisian mengatakan bahwa mereka harus menghentikan kelompok mafia itu. Lalu komandan kepolisian memerintahkan untuk mengirimkan Surya Prakash menuju ke markas mafia tersebut. Lalu tibalah mobil kepolisian itu di markas mafia. Lalu Surya Prakash memerintahkan pasukan kepolisian untuk menyebar guna mengelabui kelompok mafia tersebut. Pasukan Surya Prakash kemudian memasuki markas mafia itu dengan hati-hati. Satu persatu penjaga markas mafia mulai dilumpuhkan oleh kepolisian. Surya Prakash dan pasukan mulai memasuki bagian dalam markas mafia. Namun kehadiran Surya Prakash sudah disambut oleh ketua kelompok mafia dengan semua anggotanya. Perkelahian terjadi di sana antara Surya Prakash dan kelompok mafia. Namun di tengah perkelahian, Surya Prakash ditembak oleh ketua mafia. Ketua mafia kemudian berkata pada Surya Prakash bahwa dia bisa saja membunuh Surya Prakash dengan mudah. Tapi Surya Prakash menjawab perkataan ketua mafia itu dengan tegas bahwa Surya Prakash berjanji dia tidak akan membiarkan pasukan mafia itu tersisa dengan selamat. Perkelahian terjadi antara dua ketua mafia itu dan Surya Prakash. Surya Prakash yang sudah terluka berhasil mengalahkan dua ketua mafia itu. Namun ternyata ada sebuah bom yang terpasang di tubuh ketua mafia tersebut. Lalu Surya Prakash yang sudah terluka itu memerintahkan pasukannya untuk meninggalkannya di sana. Get out of the sight immediately. Bom pun meledak bersama dengan Surya Prakash. Di lain tempat, Bos Johan menemui seseorang pemimpin perusahaan, sebut saja namanya Pak Saman. Pak Saman memberikan sebuah berkas kepada Bos Johan. Pak Saman mengatakan pada Bos Johan bahwa orang-orang yang berada di berkas itu sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar. Lalu Bos Johan menemui beberapa orang yang akan menjalankan tugas bersamanya. Bos Johan menunjukkan foto yang berada dalam berkas tadi yang tidak lain adalah seorang penjahat yang terkenal yang bernama Wasim. Dia adalah teroris yang berbahaya yang ingin Bos Johan tangkap. Lalu Bos Johan memanggil orang-orang yang bekerja pada Wasim. Bos Johan menanyakan pada mereka bahwa siapa saja yang tahu keberadaan dan rencana Wasim agar mengatakannya pada Bos Johan. Namun mereka mengatakan bahwa mereka sudah tidak bekerja pada Wasim. Mereka juga mengatakan pada Bos Johan bahwa Wasim telah merekrut anggota yang baru. Film berpindah di mana ada seorang pemuda bernama Ram. Dia adalah anak dari pemimpin pasukan kepolisian yang bernama Surya Prakash.
Ram yang sedang mengendarai motornya menuju ke sebuah tempat perlombaan balap motor bersama teman-temannya. Dia membonceng temannya untuk mengikuti perlombaan itu, namun temannya menolak karena itu perlombaan yang sangat gila, di mana mereka mengendarai motor dengan menutup mata mereka. Namun Ram meyakinkan temannya bahwa Dewa Krishna akan melindungi mereka. Hey, sanitizer, start pandra. Di tengah perlombaan, satu persatu lawannya terjatuh hingga tersisa hanya Ram dan satu lawannya, hingga mendekati garis finish. Ram terbang dengan motornya dan akhirnya memenangkan perlombaan tersebut. Di tempat lain, Bos Johan memanggil sekretarisnya dan meminta data keluarga Surya Prakash. Kemudian datanglah Ram menemui Bos Johan di sebuah mall. Lalu bos itu kemudian mengenalkan dirinya pada Ram yang ternyata nama bos itu adalah Jaya Prakash Bardawaj. Dia menyampaikan pesan ayah Ram bahwa ayahnya Ram menginginkan Ram bergabung di departemen yang dipimpin oleh Jaya Prakash. Namun Ram menolaknya. Ram mengatakan bahwa dia menganggur. Jika dia ingin uang, dia akan memintanya. Jika tidak, dia akan mengambilnya, dan jika tidak, dia akan mencurinya. Lalu Jaya Prakash berkata, kenapa Ram tidak menjaga nama kehormatan ayahnya? Ram menjawab bahwa ayahnya tidak ada dalam hidup Ram. Kenapa Ram harus menghormati ayahnya? Bye, sir. Ram. Bye. Film kemudian berpindah di mana Ram sedang berada di sebuah toko miliknya. Ram melihat seorang wanita yang sangat cantik di depan tokonya. Namun tas perempuan itu diambil orang yang tidak diketahui. Kemudian Ram mengejarnya. Ram terus mengejar pencuri itu hingga di tengah jalan raya. Hingga akhirnya Ram mendapati seorang pencuri itu di sebuah gang dan Ram meminta agar pencuri itu mengembalikan tas tersebut. Lalu pencuri itu memberikan tasnya pada Ram. Lalu Ram memberikan uang pada pencuri itu sebagai gantinya. Kemudian Ram melihat isi tas perempuan itu dan melihat nama perempuan itu di kartu identitasnya. Nama perempuan itu adalah Janavi, yang dia bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit. Kemudian Ram memberikan tas itu pada perempuan yang bernama Janavi. Lalu Ram berkenalan padanya. Anyway, I'm Janvi. I am Ram. Di sisi lain, Bos Jaya Prakash sedang berada di sebuah kantornya. Lalu Bos Jaya Prakash menemui karyawan yang bernama Subu. Lalu Jaya Prakash menanyakan pada Subu kenapa dia belum pulang. Subu menjawab bahwa dia pulang setelah pekerjaannya selesai. Ketika Ram mengajak temannya di sebuah rumah sakit untuk menemui Janavi di tempat kerjanya, kemudian Ram berpikir bagaimana cara agar Ram bisa bertemu dengan Janavi. Sebuah ide muncul di benak Ram, dia menjatuhkan motornya pada temannya yang mengakibatkan kaki temannya itu sakit. Hai, dokter. Ram ingin agar dia bisa selalu bertemu dengan Janavi, namun selalu dokter lain yang dia hadapi. కాలు విరగొట్టి కట్టు కట్టించాక నాకు క్లారిటీ వచ్చి Shock treatment. Cigarette తాగుతావా? అవునవును మందు తాగుతావా? Di tempat lain, di mana Bos Jaya Prakash menemui Ram dan menanyakan apakah Ram sudah memutuskan pilihannya. Namun Ram masih belum mau bergabung dengan departemen Jaya Prakash. Ram kembali menemui Janavi dan berusaha menyatakan cintanya pada Janavi. Namun Janavi mengatakan agar Ram menemui ayah Janavi dan meminta izin pada ayah Janavi. Berangkatlah Ram menuju rumah Janavi, namun ketika Ram sudah masuk ke rumah Janavi, dia terkejut melihat foto yang terpajang di ruang tamu Janavi adalah Bos Jaya Prakash yang sering mengajak Ram untuk bergabung dengan departemennya. Ketika ingin keluar, Janavi keluar dari kamarnya dan memanggil Ram. Janavi terkejut ketika ayahnya dan Ram sudah saling kenal. Lalu Bos Jaya Prakash bertanya pada Ram apakah dia menyukai putrinya. Ram tersipu malu dan meminta izin ke kamar mandi. Setelah kembali dari kamar mandi, Ram ditanya kembali oleh Jaya Prakash apakah dia menyukai putrinya. Lalu Ram menjawab iya. Jaya Prakash menginginkan putrinya menikah dengan orang yang bekerja di departemennya. Lalu Ram mengatakan bahwa dia siap bekerja di sana dan siap melaksanakan tugasnya. Ram ingin menggantikan ayahnya dan menjaga nama kehormatan ayahnya. Kemudian Putri Jaya Prakash bertanya pada ayahnya kenapa ayahnya ingin agar Ram masuk ke departemennya. Ayahnya menjawab bahwa itu adalah keinginan ayahnya Ram. Keesokan harinya Jaya Prakash mulai melatih Ram dengan pelatihan lari, kemudian dengan latihan bela diri, pengetahuan dan lain sebagainya. Lalu Jaya Prakash memberikan Ram tugas untuk mengikuti seseorang. Ram terus berlatih lari, push up dan belajar pengetahuan. Lalu ketika Ram dan Janavi bertemu di taman, tiba-tiba temannya datang dalam keadaan mabuk. Mendengar itu Janavi merasa dibohongi dengan apa yang dikatakan oleh teman Ram. Lalu Janavi pun pergi meninggalkan Ram dan temannya di taman. Keesokan harinya, Ram mengajak temannya menemui Janavi untuk mengatakan yang sesungguhnya. Lalu Ram berjanji pada Janavi bahwa dia hanya ingin Janavi bukan karena pekerjaan atau yang lainnya.
Di sisi lain saat Ram sedang menjalani latihan, beberapa kelompok mafia Wasim sudah mengumpulkan anggota-anggota barunya dan mulai menyelundupkan senjata secara ilegal. Wasim mengumpulkan anggota yang telah dia pilih dari berbagai tempat agar berhati-hati dalam menjalankan sebuah tugas. Di tempat lain, Bos Jayaprakash memanggil sekretarisnya dan menanyakan di mana lokasi Subu saat ini. Di sisi lain, Subu telah ditawan oleh Wasim dan pasukan di sana. Wasim meminta agar Subu memberikan data departemen milik Bos Jayaprakash. Subu diancam bahwa keluarganya akan dibunuh oleh Wasim, namun ketika Subu telah memberikan data itu, justru Subu ditembak oleh anak buah Wasim. Bos Jayaprakash mengingat perkataan yang diucapkan Subu waktu itu. Lalu Jayaprakash meminta agar sekretarisnya mencari di mana Subu dan keluarganya terakhir terlihat. Kemudian data telah ditemukan di mana salah satu anak buah Wasim yang bernama Aju yang telah melakukan ini terhadap Subu. Lalu Bos Jayaprakash meminta lokasi di mana Aju berada. Bos Jayaprakash datang ke tempat Aju berada. Di sana sudah ada beberapa anak buah Bos Jayaprakash yang menawan Aju dan ibunya. Di sana Aju mengatakan bahwa Wasim telah menyiapkan 6 orang di Yakub. Lalu Jayaprakash menanyakan di mana lokasi Wasim, namun Aju tidak mau mengatakannya. Bos Jayaprakash menodongkan pistol di kepala ibu Aju agar Aju mengatakannya. Lalu ibu Aju melarang Aju untuk mengatakan lokasi di mana Wasim berada. Ibu Aju menarik pistol yang ada di tangan Jayaprakash lalu membunuh dirinya sendiri. Jayaprakash pun menembak Aju karena tidak mau mengatakan di mana lokasi Wasim. Jayaprakash meminta sekretarisnya agar mencari data, nomor, dan detail milik Aju. Setelah Jayaprakash mendapatkan informasi yang cocok, dia berangkat bersama timnya menuju lokasi yang telah dicari. Setelah itu Jayaprakash menelpon Ram agar segera menemui Jayaprakash. Setelah sampai di lokasi, Jayaprakash memasuki wilayah kelompok mafia itu satu persatu. Penjaga mulai dilumpuhkan oleh Jayaprakash. Namun di sana Ram ketakutan dan menelpon temannya. Tiba-tiba muncul Wasim di sana dengan anak buahnya. Perkelahian pun terjadi antara pasukan Wasim melawan Jayaprakash dan pasukan Jayaprakash melawan Wasim. Namun Wasim tiba-tiba menyerahkan diri pada Jayaprakash. Ternyata itu hanya sebuah jebakan yang dibuat oleh Wasim. Wasim sudah menyiapkan beberapa anak buahnya untuk menembak Jayaprakash. Tiba-tiba Ram muncul dan menembak anak buah Wasim yang bersembunyi dan Ram berhasil menyelamatkan Jayaprakash dan anggotanya. Keesokan harinya Ram menemui Jayaprakash. Ram menunjukkan bahwa Ram telah diterima di departemennya. Jayaprakash mengatakan bahwa hari saat Ram diterima sama dengan saat Jayaprakash meninggalkan pekerjaannya. Dia mengatakan pada Ram bahwa Jayaprakash memiliki penyakit kanker stadium 3. Sekarang Jayaprakash hanya memiliki 2 tanggung jawab, yaitu 1 pernikahan putrinya dan 2 membawa Ram ke departemennya. Di tempat lain, Nawas mendapat sebuah telepon dari Kanbir. Mengatakan pada Nawas dia mengirimkan nomor yang dia dapat dari pesta. Nawas menjawab akan memeriksa nomor tersebut. Di kantor HID, Ram datang menemui pemimpin kantor HID dan Ram siap menerima sebuah tugas. Lalu datanglah Jayaprakash ke kantor itu dan melapor bahwa ini adalah tugas terakhirnya karena penyakitnya telah berada di status akhir. Kemudian Jayaprakash menemui Wasim di penjara. Di sana Jayaprakash menanyakan apa yang Wasim lakukan pada 6 orang yang telah dia pilih. Setelah itu, 6 orang yang telah dia pilih, Wasim mulai memasuki tempat di mana Wasim dan Jayaprakash berada. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar di sana. Ternyata anak buah Wasim datang dan hendak menyerang Jayaprakash. Di sana Ram berusaha menyelamatkan Jayaprakash, namun Jayaprakash menyuruh Ram untuk menyelamatkan Wasim agar Wasim dibawa ke rumah sakit. Di akhir hidupnya Jayaprakash, dia memerintahkan Ram untuk menghentikan rencana anak buah Wasim. Jayaprakash mengatakan pada Ram bahwa dia melihat jiwa dirinya pada tubuh Ram. Dan Jayaprakash juga mengatakan bahwa Jayaprakash akan selalu ada di dalam tubuh Ram. Jayaprakash meminta Ram agar bisa menjalankan tugas cepat seperti ayahnya. Akhirnya Jayaprakash menghembuskan nafas yang terakhir. Di pemakaman Jayaprakash, pemimpin HID datang dan mengatakan permintaan maaf pada anak Jayaprakash. Di sana anak Jayaprakash menangis dan mengatakan maaf pada ayahnya. Tapi dia juga bangga pada ayahnya karena telah membela negaranya.
Film berganti di mana Ibu Ram memberikan peninggalan ayahnya pada Ram saat dia mulai tugas pertama. Peninggalan itu berupa video ayah Ram saat bertugas. Di video itu ayah Ram meminta maaf apabila suatu saat nanti terjadi apa-apa pada ayahnya. Ayahnya juga berpesan agar dia bisa menjaga ibunya. Lalu Ram datang ke kantor HID dan menemui pemimpin itu. Lalu bertanya kenapa dia melakukan ini pada Jayaprakash. Lalu pemimpin HID itu mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari jutaan umat Islam yang menganggap cinta tanah air dan mentaati aturan Islam adalah hal yang sama. Namun ada beberapa orang yang mengkhianatinya. Lalu pemimpin itu juga mengatakan dia akan membalasnya pada negeri ini dengan kematianku. Lalu pemimpin itu membunuh dirinya sendiri dengan menembak kepalanya. Pada saat Ram akan pulang, datang sekelompok orang yang menanyakan keberadaan bosnya. Lalu kelompok itu menyerang Ram dan perkelahian pun terjadi. Salah satu temannya Ram tertusuk dan tergorok lehernya oleh kelompok tersebut. Kemudian Ram membawanya pergi, temannya yang terluka itu. Tapi kelompok itu masih mengejar Ram dan temannya. Kelompok itu berkelahi dengan Ram di tengah jalan. Ram meminta agar dia mengatakan siapa yang memerintahkan mereka, namun mereka tidak mau mengatakannya. Film berganti di mana Ram menemui Fahri, di mana Fahri telah mengawasi tempat persembunyian pemimpin yang mengirimkan kelompok yang menyerang Ram. Fahri mengatakan di sana penuh penjagaan. Lalu Ram mengajak Fahri untuk pergi ke sana. Di sana Ram berjumpa dengan orang tua, sebut saja namanya Syawas. Setelah itu Fahri diminta Ram untuk mengikuti jejak kakek Syawas di tempat tersebut. Lalu setelah kakek Syawas masuk ke sebuah kamar mandi, Fahri sudah siap di dalamnya dengan membawa bius. Lalu kakek Syawas dibius oleh Fahri dan dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi bersama Ram. Setelah kakek Syawas sadar, dia bertanya pada Ram apa yang Ram inginkan. Ram menjawab apa yang kakek Syawas ketahui tentang rencana Wasim. Lalu Ram menampar kakek Syawas karena tidak menjawab pertanyaannya. मस्त बिरयानी मिलेगी। Kakek Syawas menjawab bahwa dia hanya mengikuti instruksi partai. Kakek Syawas hanya meneruskan hadiah dan pesan dari mereka. Lalu Ram berkata apa hubungan Wasim dengan partai. Kakek Syawas menjawab, Wasim adalah seorang teroris. Kakek itu mengatakan bahwa banyak orang mengira teroris untuk agama dan mendapat kendali atas negara. Kakek Syawas mengatakan kemudian memukulnya. Memarahi atau bahkan membunuhnya tidak akan mengubah jawabannya. Kemudian Ram menulis sebuah angka yang menuju ke sebuah teka-teki. Ram terus mencari tahu tentang nomor itu hingga akhirnya Ram menemukan titik terang di mana itu adalah nomor PNR, yaitu nomor keberangkatan kereta dari Hyderabad menuju Tirupati. Lalu Ram menyuruh Farul untuk mencari rincian penumpang kereta itu. Lalu Farul mengatakan bahwa tiket itu palsu. Kemudian Ram terus mencari tahu tentang nomor tersebut. Akhirnya menemukan arti dari angka itu adalah nama sekolah yang bernama Kendriya Vidya Bhavan II. Kemudian Ram menemui Javani untuk meminta kemunduran jadwal pernikahan mereka. Lalu Javani mengatakan pada Ram untuk meminta izin dan restu pada ibunya. Kemudian Ram menemui ibunya untuk meminta restu dari ibunya dan ibunya memberikan gelang Krishna pada Ram. Tibalah Ram di Tirupati. Lalu Ram menghubungi pemilik sekolah yang berada di Tirupati. Ram mengatakan bahwa akan ada teror di sekolah itu. Tiba-tiba Ram tidak sadarkan diri. Film berganti di mana Ram sudah diikat dan bercucuran darah di kepalanya. Setelah sadar, Ram terkejut melihat seseorang yang sudah berdiri di depan Ram dengan seluruh pasukannya. Seseorang itu adalah Nawas. Nawas bertanya pada Ram siapa yang mengatakan dua kafi memiliki arti Kendriya Vidyalaya. Lalu Baruti bertanya pada Ram mengapa Ram melakukan ini. Lalu Ram melawan Tuan Van Kateswara yang telah memberitahu. Lalu Nawas berkata bahwa dia ingin memerintahkan negara ini. Nawas mengatakan bahwa dialah yang meminta Wasim untuk mencari 6 orang di India karena dia ingin membentuk jihad baru. Nawas juga mengatakan Tuhan bagi semua orang adalah Allah. Nawas berkata pada Ram bahwa ada 1.500 siswa di sana dan dalam 15 menit semuanya akan meledak. Lalu terdengar telepon memanggil Nawas. Lalu suara dari telepon itu mengatakan bahwa sudah 15 tahun dia mendengar suara itu seraya berkata, Surya Prakash. Lalu suara dari telepon itu memerintahkan untuk membunuh Ram. Lalu Ram dipukuli dari belakang menggunakan sebuah besi. Ram pun tidak sadarkan diri lalu Ram teringat ibunya. Kemudian Ram pun bangkit dan melawan seluruh pasukan Nawas secara sendirian.
Kemudian Ram berlari keluar dan meminjam telepon seseorang untuk menelpon polisi agar polisi segera menuju ke sekolah yang akan diledakkan. Di sekolah itu Ram sudah disambut dengan 6 orang itu di lapangan. Ram melawan 6 orang tersebut sendirian hingga tersisa 1 orang. Ram bertarung melawan orang-orang itu hingga babak belur. Pertarungan itu dimenangkan oleh Ram. Namun ketika petugas ingin membunyikan sebuah bel yang sudah dipasangi bom, Ram mencoba menghalanginya. Akhirnya bom yang sudah dipasang oleh Nawas gagal meledak. Akhirnya sekolah itu pun selamat. Di akhir cerita, Ram menemukan artikel yang ditinggalkan oleh ayahnya untuk Ram. Singkat cerita, Nawas sudah tertangkap oleh Ram. Lalu muncul seseorang yang tidak diketahui dan merasa ketakutan akan mendengar nama Ram. Dia mengatakan bahwa Ram tidak akan berhenti sebelum menangkap dirinya. Misi Ram selanjutnya menemukan dan menangkap seseorang yang memerintahkan Nawas. Dan cerita pun selesai. Hati pembenci tidak pernah damai, pikiran pembenci tidak pernah bersih, dan mata pembenci tidak pernah betul-betul terpejam. Membenci itu meletihkan dan merusak kehidupan. Maka kami sarankan kepada teman-teman semua, jangan suka membenci. Maka berdamailah dengan diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak video-video Leka 21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.